dan itu resmi dan itu bakal seru banget tentunya. Yes. Dan sebentar lagi kita bakal masuk ke map Bermuda tentunya di round pertama. Buat para survivors jangan lupa buat di like, share, dan subscribe videonya karena bakal seru banget. Dan so, here it is, di mana pesawat bergerak dari Mars Electric menuju ke Bullseye. Yes, sudah pasti yang namanya Observatory Graveyard, Bullseye dan juga Shipyard akan langsung bersinggungan banget. Terutama kalau gue perhatiin masih pada banyak yang nahan pesawat juga. Tapi lo, kenapa baru setengah pilot berjalan sudah mulai melakukan destinasi untuk turun, Pak ya? Wah, cukup berdekatan ya, tapi di lain sisi kita bisa ngeliat juga ada tim 8 yaitu tim SES yang bakal bertemu dengan tim Onyx dan bakal ngontes satu tempat yaitu hanggar yang arah di Kota Tua. Wow, udah ada tembak-tembakan juga di sana. Oke, kita bisa lihat di sini SES, saudara eSport akan merasakan hujan peluru dari arah belakangnya itu Onyx Wizard tentunya. Yamil pun bakalan merasakan serangan juga dari arah atas. Tayo pun ada di depan, dimana kalau kita lihat bakal diberi tolong dulu tapi nggak sempat ketolong. Famas berhasil mendapatkan darah pertama first blood dari Wizard tentunya, dimana menang pun bakal coba dilantakan di sini. Onyx bakalan coba menghantam habis para pemain yang ada di depannya, dimana di sini juga Mang sudah tidak bisa tertolong lagi, berhasil dieksekusi oleh kawan-kawan dari Onyx Olympus. Tersisa satu orang yaitu Yamil yang menjadi decoy, menjadi makanan untuk menyelamatkan seorang Mystic. Benar-benar pergerakan dari seorang Onyx, Tayo dan kawan-kawan mematahkan pergerakan yang akan diambil oleh SES, yaitu bergerak ke arah Kota Tua. Dimana ketika Wiza memegang Famas ya berhasil meng-knockdown satu orang, udah menjadi satu pukulan mental buat timnya tentunya. Yes, dan yang tersisa di sini adalah Mystic, dimana Mystic juga salah satu support juga, player support yang memang harus diperhitungkan. Harus diperhitungkan, dan dari segi positioning juga dia beberapa kali cukup melakukan clutch play juga. Betul. Jadi ini nggak boleh diremehin, walaupun si Mystic sendiri bisa aja Mystic survive sampai zona berikutnya. Dan kalau kita lihat juga sekarang, ini yang menarik adalah Observatory mana nih penghuninya? Observatory kosong ya? Mana nih penghuninya? Katanya minta didatengin tapi nggak ada Observatory orang. Iya, betul banget. Tapi di lain sisi kalau kita melihat dari segi pergerakan, udah ada tim yang bakal bertemu di daerah Mil. Kita bisa ngeliat gimana IOG yang looting di daerah Riverside bakal coba naik untuk ke arah Aero. Oh, di mana Aero juga sepertinya udah mulai melakukan setup dan pastinya cukup ketat juga posisinya. Ini bakal jadi satu tantangan tersendiri untuk Island of God karena emang mereka nih benar-benar anti klimaks batatannya, Pak. Betul banget, kita bakal menyaksikan gimana IOG Hands di sini udah bakal coba untuk memberikan info buat teman-temannya. Dia udah ngelihat ada seorang Black di sebelah kanan, coba memberikan info kalau ternyata masih ada satu squad full. Bakal langsung dikomit ke depan, bakal coba untuk bergerak sementara satu orang melakukan flanking ke sebelah kanan. Ada Lord di sana. Lord benar-benar menjadi ujung tombak dari timnya untuk menghalang pergerakan dari orang yang mau dikunci di depan yaitu Aero Wolf. Yes, seperti biasa Lord melakukan peranannya, melakukan flanking dari segala arah tentunya. Mungkin dimana udah langsung diledakkan saja barrel oil untuk penyelamatan diri tentunya supaya tidak terjadi ledakan yang tidak diinginkan, dimana udah saling berdekatan satu sama lain. Sudah merasakan kehadirannya, eksistensinya pun sudah mulai terasa. Firing pun sudah dilakukan oleh seorang Lord tentunya dengan Kar 98 ya. Kunci dari IOG sendiri adalah seorang Lord gak boleh sampai terkena down duluan kalau mereka mau buat posisi mengunci ini berhasil. Dan kuncinya benar-benar ada di Lord yang menggunakan Karnya tentunya. Coba untuk melakukan pick off satu orang. Ketika Lord berhasil mendapatkan satu orang dari Aero Wolf, objektif sudah clear dan teman-temannya bakal langsung masuk ke dalam buat ngehajar semuanya. Ini yang paling gue tunggu di fase turnamen major, dimana kalau kita lihat kapan lagi ada perang early atau setup early di daerah Mil, Pak. Gitu. Yes, benar banget. Biasanya setup Mil kan early. langsung rush gitu ya. Betul, ini benar-benar melakukan setup dua-duanya, coba saling mengunci dan zona pertama udah keluar, ternyata zonanya ada di tengah-tengah plantation. Ini cukup jarang, tapi di lain sisi juga kita mendengar udah ada fight lagi di sana. Yes, PO pun berhasil dapatkan satu Rastis, di mana masih ada Zixia juga dengan Kar 98. Tapi di sisi lain harus mulai melakukan inisiasi juga. Sesaat lagi para pemain dari Ora pun mencoba bersiap. Dan udah hilang, masih bisa menyelamatkan diri. Deadly dengan segala upayanya mencoba menggunakan blue wall untuk pertahanan diri, di mana di samping pun udah ada Pew yang coba memantau pergerakan dari Onyx di sini. Ares di mana Redco main depan udah berhasil dijatuhkan satu orang Pew. Gans juga bersama Amex sudah merasakan drop down dari Onyx. Ares menyisakan satu orang aja. Mampukah Deadly berhasil save the day untuk timnya, dimana kalau kita perhatikan masih ada Lau bersama Zixia juga walaupun sudah kehilangan Rastis. Kali ini menjadi kabar buruk tentunya buat Aura, di mana Lau dan kawan-kawan dari 3 orang tersisa
apakah Deadly yang bakal coba untuk kabur? Kalau lu lihat tadi setup yang udah dimilikin sama Aura udah bagus banget sampai akhirnya Piweng coba buat jalan ke depan harus terkena down, diduelkan oleh seorang Rainbow di sana dan langsung dieliminasi begitu aja. Even 3 lawan 3 sampai akhirnya ada yang nyusul sampai terkena down lagi sampai akhirnya 3 lawan 2 Deadly nggak bisa berbuat apa-apa, Deadly dipukul mundur dan coba untuk menyelamatkan placement point. Yes, dan gue suka banget moving dari Onyx Ares ini benar-benar nggak tergesa-gesa untuk fokus komik ngejar si Deadly-nya. Karena mereka benar-benar respect, mereka nggak pernah tahu dari arah mana Pocinok datang. Kita simpan dulu karena sudah ada firing juga yang cukup panas. Dimana udah ada Bumi Sport mencoba melantakan permain First Raiders. Bravo di sini sudah mulai langsung di firing aja dengan XM8 dari seorang Nuting juga. Setup posisi yang bagus. Oke, di sini dari Boom sendiri punya advantage yaitu ada satu patahan yang bisa mereka manfaatin. Mereka bisa coba bergerak mengunci pergerakan dari First Rider ke sebelah kanan. Mungkin 2 orang bisa dijalanin ke sana sementara 2 orang menjadi decoy di sebelah kiri. Gimana caranya pergerakan dari seorang Boom Esport di sini nggak bisa dibaca oleh tim dari First Rider dan kita lihat di sini bener aja mereka udah coba untuk ngambil ke kanan tapi nggak bakal kontes kayaknya. Nggak bakal kontes, mereka pun lebih cenderung mencari sisi amannya dulu dan sepertinya ada UAV juga yang cukup merepotkan untuk kedua tim, so mereka harus tarik terutama untuk Boom itu sendiri. Yap, dan kita bakal ngelihat di sini gimana dari pergerakan Boom sendiri mereka bakal langsung securing tengah zona, core dari zonanya di mana mereka tahu ketika mereka ada di tengah zona mereka nggak perlu banyak moving untuk masuk ke zona selanjutnya. Ya, tapi mereka harus tetap respect juga atas sekitar mereka karena kalau kita perhatiin ini udah mulai saling berdekatan, bahkan Island of God pun sedikit lagi kalau sampai datang ke Shipyard sudah mulai boleh notice di sana tidak kosong, Pak. Betul banget. Dan lu lihat pergerakan dari Island of God sendiri yang sangat berdekatan dengan Louvre ya. Kayak benar-benar mereka coba berjalan ke arah Shipyard tadi ketika mau kontes dengan Aero walaupun gak jadi akhirnya. Tapi dua-duanya bakal coba bergerak ke arah yang sama juga gitu. Yes. So, kita lihat aja di mana kalau kita perhatikan. Ini dari Onyx-nya juga mulai main menahan dan Deadly tidak lari jauh dari Mars Electric yang seharusnya Deadly bisa aja lari ke Sentosa dan lari ke Kota Tua, Pak. Betul, dan Deadly sendiri ngikutin jejak yang dibuat oleh Onyx sendiri, menjadikan Onyx tank dia untuk masuk ke zona selanjutnya. Oke, such a good move menurutku karena emang ini bisa aja selama Deadly-nya tahu patahan-patahan dan momentum-momentum kapan dia bisa manfaatin titik lengahnya Onyx. Betul banget. Sementara itu kita bakal beralih ke arah Louvre. Di sini kita ngeliat gimana Federa dan ada IOG juga yang udah sadar atas presence dari Louvre. Mereka nggak mau memaksakan untuk kontes ke dalam. Mereka benar-benar berputar lagi. Dan sementara Louvre-nya sendiri udah memiliki resource yang amat sangat cukup. IOG kehilangan sedikit resource ketika mereka nggak bisa ngeratain satu squad di mil dan nggak bisa ambil resource-nya. Artinya dari IOG sendiri mereka nggak bisa makan banyak dan mereka nggak bisa memiliki satu resource yang bisa ngelengkapin mereka masuk ke mid game. Kecuali dari airdrop. Jadi mereka benar-benar manfaatin semen airdrop doang dengan posisi obstacle dan juga komponen kayak gini. Menurut gua IOG itu cukup sulit. Tapi dengan catatan dia juga cukup safe sebenarnya. Ya kan? Jadi memang high risk high reward. Dan kalau boleh gua sindir lagi sedikit di sini udah ada plantation yang semakin berdekatan. Ya, kalau gua singgung ke turnamen-turnamen sebelumnya di mana kita bisa ngelihat ketika ada zona di sini, zonanya bakal sedikit menarik ke Katulistiwa. Kalau memang case-nya sama, itu bakal ada di pertengahan antara Plantation dan juga Katulistiwa. Yes, intinya Plantation sama Bima Sakti harusnya masih menjadi bagian dari zona selanjutnya yang mana akhirnya gue sebenarnya tadi nunggu-nunggu gimana bos bertemu sama Onyx, tapi kita simpen dulu karena sudah ada firing tentunya ke arah depan dari Dranix, Vendetta, di mana Boom sedikit banyak sudah mulai merasakan peluru-peluru yang datang dari Dranix. Sementara itu sudah mulai kembali siapkan satu frag grenade masuk ke dalam rumah kayu, tentunya cukup sulit juga di mana Yoga Padang nggak bisa membuat banyak harus tertumpul terkenal dan gitu dan diledakkan sudah mulai lakukan firing set up cepat karena bukan hanya satu dua tiga datang Remy dibantu oleh cepat Remenya maju cepat lawan juga bakal tunggang satu orang lagi dari Boom sampai harus diposisikan 12. Tapi dari jauh masih ada First Rider yang bakal coba jadi terlatih. Walaupun nggak cepet, gue bisa ngeliat gimana tadi Dranix benar-benar memanfaatkan kondisi yang dibuat oleh First Rider dan juga Boom. Mereka ngeliat lagi ada tembak-tembakan, bener-bener Dranixnya masuk, coba spam granat 2 langsung sekaligus.
ketika udah berhasil mendapatkan satu knockdown-nya, komitnya nggak ditahan-tahan lagi. Yes. Langsung dihajar lagi. Yes, dan nice banget dari Darkol tadi sempat menggunakan info box yang mana ini cukup berguna untuk tim mereka untuk memastikan kira-kira zona selanjutnya di mana dan bisa melakukan inisiasi juga di momentum berikutnya ya. Iya, dan kita ngeliat di sini masuk ke zona ketiga, 11 tim 36 orang yang hidup, temponya bener-bener lambat, membosankan buat gua. Lumayan jauh dari ekspektasi kita, Yes. di mana sebenarnya format juga sudah mulai berubah dari segi poin. Yep. Harusnya ini bisa jadi satu dorongan mental juga buat mereka untuk main lebih lepas. Mengingat ini juga baru match day pertama di fase liga. Oke, dan sekarang kita bakal lihat gimana Darkol dan kawan-kawan coba bergerak untuk securing next zone yang udah mereka baca. Yap. Artinya mereka udah tahu kemana mereka harus bergerak, tapi di depannya udah ada IOG yang lagi coba nyebrang nih. Bukan cuma ada IOG, ada Aerowolf di sampingnya dan juga sebenarnya ada Boss Esports bersamaan mulai melakukan firing tentunya. Sudah mulai terasa Apollo dan kawan-kawan mulai melakukan inisiasi sepertinya lebih cenderung mengamankan, tapi di sisi lain seperti Igap mendapatkan black dari Aerowolf. Yes, dari Igap berhasil mendapatkan satu knockdown-nya tapi nggak mau terlalu terburu-buru tentunya. Masih coba nahan-nahan aja, masih coba untuk lihat-lihatan aja dari masing-masing tim. Ada Kapten J di sana kalau kita perhatikan sebenarnya di arah minimap. Yep. Sudah mulai terlihat tapi masih tetap fokus dulu untuk sementara ke arah Aerowolf karena memang cukup berdekatan. Tadi juga udah ada singgungan baku tembak juga ya kan dari Aerowolf dan juga Boss Esports. Nah, itu dia. Apollo pun sudah merasakan perihnya damage dari M14 milik Halcyon. Yes, dan kita ngeliat gimana Mystic yang tersisa sendiri masih coba menyisir samping zona, coba masuk ke dalam zona juga. Dan kita saksikan di Riverside ini bakal sedikit chaos karena ada 3 tim yang cukup berdekatan. Ada Boss, ada First Rider, ada Onyx juga. Dan ini bakal menjadi kontes untuk Aero dan Boss menurut gua ketika zonanya bergerak. Yes, dan yang menarik juga di sini adalah ketika Onyx sudah mulai masuk dan DG Eternal di sini berhasil paling nggak masuk ke dalam zona berikutnya di daerah radio. Ini jadi keuntungan untuk Aura Deadly yang dari tadi free looting di zona 2. Betul banget. Dan kita bakal lihat gimana seorang Deadly yang kita tahu dengan berbagai strateginya masuk ke zona-zona selanjutnya kita bakal saksikan nanti ya. Yes. Dan sudah ada pelontar yang didapatkan oleh Bion. Di mana Bion juga sering kali membuat clutch play dengan pelontarnya, Pak. Yes, dan dari Aerowolf udah mulai bergerak juga. Bakal jadi kabar buruk buat First Rider tentunya karena Aerowolf harusnya sudah ngelihat First Rider yang di balik batu. Seperti yang gue bilang, mampus sudah ditembakin begitu aja. Yes, mampu harus setup position terlebih dahulu. Tapi di sisi lain juga udah ada firing langsung ke arah Lovre. Mana Lovre? Kapten J tentunya seperti biasa memberikan inisiasi dan juga vision informasi kepada anak-anak di mana. Jadi orang pertama adalah Joker menjadi korbannya dari Kapten J tentunya dengan M14 yang cukup ganas. Dimana bakal coba di setup juga perlahan tapi pasti bakalan coba mendekat para pemain dari Ellen of God. Sudah ada baku hantam yang tak terelakkan lagi. Coba di gas terus tanpa rem sepertinya dan zona sepertinya berpihak kepada Louvre King tentunya. Bakal menjadi PR yang cukup panjang buat Boss dan juga Onyx untuk masuk ke zona selanjutnya. Tapi Jaira harus dipulangkan ke lobby oleh seorang Halcyon. Cukup sakit damage yang diberikan oleh Halcyon. Oke, udah ada tembak-tembakan lagi nampaknya. Yes, ini lagi fight yang sepertinya nggak akan terhindarkan antara Ellen of God bersamaan dengan First Raider Bravo dan juga Aerowolf Pro Team. Tapi balik lagi ya, kalau kita lihat ke arah Kapten J. Kapten J memang salah satu orang yang sering dikirim sendirian untuk memberikan vision kepada kawan-kawannya gitu Pak ya. Yes, dan udah ada pergerakan juga yang cukup signifikan dari tim-tim yang masih ada di luar zona. Coba melakukan pressing lagi, masih ada Mystic yang tersisa sendirian, gak mau open fire. Dan masih ada Deadly yang udah deket banget masuk ke zona selanjutnya. Oke, ini bakalan menjadi seru banget. Lone Survivors kita 2 orang sedikit lagi berhasil mendapatkan zona berikutnya. Tapi dengan upaya yang harus diperhitungkan juga kalau sampai salah perhitungan untuk masuk zona, bisa jadi lu malah jadi samsak. Bakal menjadi makanan tentunya. Bakal jadi makanan dan Boss Esports di sini juga harus diperhatikan pergerakannya. Mystic lumayan terancam dan juga Boss Esports karena ada Aerowolf dan juga First Raiders di sini. Dan di sini kita ngelihat Aerowolf sendiri belum sadar akan presence yang diberikan oleh tim Boss Esports. Boss Esportsnya udah masuk dari belakang sementara belum ada sama sekali firing yang diberikan oleh tim dari Aerowolf. Masih ngumpet di balik mobil ternyata Pak. That's why para pemain dari Aerowolf cukup tenang, cukup berdiam diri aja, nggak mau membuat moving yang Darkol pun harus terculik begitu yang nggak ketolong lagi. Apollo takes the point, berhasil mengamankan 1 poin kill tentunya untuk Boss Titan. Menyisakan pergerakan di mana zona juga udah mulai beriringan masuk perlahan pasti. Raven pun berhasil dapatkan 6
Zixia 13 tentunya. Mulai coba dikeker juga dari Apollo memastikan keadaan baik-baik saja untuk para pemain dari Boss Titan. Sudah ada yang terjatuh lagi dan lagi. Halcyon juga udah dijatuhkan oleh Hans. Masih dipantau terus. First Raider Revo harus dihabiskan juga di arah yang berlawanan bersama dengan Onyx Tayo. Jars pun harus kuat. Sampai era First Raider harus kuat juga di posisi ke-11. Yes, dan ternyata harus lanjut lagi. Zonanya kembali menarik lagi mengarah ke Louvre. Bukan kabar baik buat IOG. Bukan kabar baik buat Boss dan juga Aero. Udah ada fight lagi. Kojak udah cukup sekarang di depan. Oke, maka langsung di fight kita yang gas depan double barrelnya. Sudah baru dapat satu coba dengan MP5-nya. Di samping, Glow pun masih dipasang. Balas Olong Gothic. Menyisakan 2 aja Apollo bersama Jupai. 2 masuk berhasil lagi dari Boss Titan. Mampu menyelamatkan mereka. Dan poin lebih lanjut. Yang mana artinya kalau kita perhatikan, Jupai pun udah jatuh. Tapi Aerowolf lebih dulu masuk ke arah lobby. Masih ada Apollo. Sempatkah menolong kawannya? Dimana kalau kita lihat ternyata ada Lord dari Island of God yang berhasil mengeksekusi habis para pemain yang habis clash di arah bawah jembatan. Bagus banget pergerakan dari IOG. Mereka benar-benar melakukan sandwich ke arah dua tim. Yes. Ada Aerowolf, ada Boss. Mereka ngasih pressure. Mereka hajar dua-duanya. Ketika fight udah selesai, mereka masuk ke dalam dan ngelesain Apollo dan Cupai yang tersisa berdua. Sementara kita ngeliat Mystic tadi coba melakukan steal kill. Yes. Gak ketahuan. Masih coba untuk masuk. Sementara IOG punya jalan masuk yang cukup aman buat masuk ke zona selanjutnya. Ada obstacle juga di depannya. Alright, dan di sana yang lebih terancam sebenarnya adalah Deadly dari Aura itu sendiri dan juga udah ada firing hujan peluru menuju ke arah Dranic dari Onyx yang mana dijual, beli juga serangannya tentunya oleh Devil dengan M14 ya. Finally Mystic pun harus tereliminasi, puas di posisi 7. Udah mulai masuk dalam berikutnya, udah jatuh satu orang, bakal jadi orang kedua ya, bakal jadi orang ketiga, bakal coba di revive, tapi malah jatuh lagi. Ceritakan Tayo aja, Tayo harus puas di posisi ke-6. Sementara kalau kita perhatikan, Dranix mau tidak mau juga harus jalan lagi, tapi paling tidak dia udah mendapatkan destinasi selanjutnya. Yang mana ini? Misalkan Rainbow dan juga Lau sekarang. 9 poin eliminasi by Dranix dan mungkin bakal bertambah di sini karena Onyx, Lau dan juga Rainbow bakal langsung dikomit begitu aja. Ada Devil yang langsung masuk. Lau udah cukup sekarang terkena down satu orang Devil dari belakang. Ada yang ngehajar dan pop up Glow yang cukup cepat di sana. Oke, sudah mulai dipantau juga. Lord bakal coba cari cara masuk ke Dranix sampai Onyx kalian juga harus puas di posisi ke-5. Lord bakalan mencoba mencari kesempatan datang ke arah fight dari Dranix. Oke, datang begitu saja. Dengan double barrel. Rulkut juga berhasil dapatkan Venom begitu ya di area yang berlawanan. Coba firing. Head dengan aimnya. Cukup percaya diri untuk mengcover seorang Lord tentunya kawannya. Yang mana Lordnya pun sudah tumbang. Iya, udah ada tembakan ke arah IOG. Bion udah terknockdown di sana. Dranix berhasil mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi sekali lagi. Dan zona bakal deket banget ke Dranix. Bakal gampang banget buat Dranix. They have to stand the ground right here, right now. Dan IOG berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan lagi. Yes, betul. Tapi kalau kita lihat kali ini Dranix sepertinya mendominasi di zona karena Louvre harus fight melawan Island of God. Di mana Island of God pun harus kuat posisi ketiga. Menyisakan kita yang bersama Fadar. Fadar, mampukah Fadar selamat ke zona terakhir? Karena kalau gue lihat di depan sudah ada para pemain dari Dranix. And this is it. So this is it, Booyah for Dranix Esports! Wow, Dranix Vendetta berhasil mendapatkan Booyah di game pertama dengan 12 poin eliminasi bahkan lebih. Ini bener-bener gila banget. Yes. Ini gila banget. Lu bisa ngeliat pergerakan dari Dranix sebenarnya nggak cukup banyak, komitnya juga on point banget. Kita bisa ngeliat gimana movement yang digarisin oleh Dranix bener-bener.